Sebelum nonton videonya, Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Nontonnya di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Salah. Nah. Halo, assalamualaikum. Hayo, siapa kemarin yang nge-request saya buat bahas Sharp Aquos V? Jadi ini adalah smartphone barunya Sharp yang resmi di Indonesia, yang kalau kamu lihat speknya mungkin kamu akan banyak bertanya-tanya. Ya, ini speknya bisa dibilang cukup ketinggalan zaman, tapi nanti akan saya kasih tahu kenapa seperti itu. Yang jelas ini resmi ya, dibuat di Indonesia oleh PT Satu Nusa Persada nih. Ya, dibuat oleh PT Satu Nusa Persada untuk PT Sharp Electronic Indonesia yang ada di Karawang. Ini saya beli kondisinya BNOB ya, brand new open box. Jadi udah dibuka sama sellernya untuk mengecek isi di dalam paketnya. Harusnya tetap baru sih. Dan ini kenapa saya beli BNOB, karena lebih murah ya, lumayan bedanya. Yang termurah yang jual BNIB, brand new inbox, itu 4,5 juta ya. Dan menurut saya untuk harga 4,5 juta ini speknya mungkin tidak terlalu menarik. Ya kalau ngelihat speknya 3 tahun lalu sih pasti ini menarik banget. Tapi kalau untuk tahun ini bisa jadi udah ketinggalan banyak ya. Nah makanya kita lihat dulu nih. Oh, angkat smartphone-nya. Nempel stikernya. Ya, kamu bisa lihat nih di sini. Ini adalah Android nomor 1 in Japan tahun 2017-2018. Jadi wajar banget semua spek yang dibawanya ternyata seperti itu ya. Yang mungkin jadi pertanyaan adalah kenapa Sharp baru memasukkannya tahun 2020 di Indonesia ini. Nanti kita lihat seperti apa dalamannya, softwarenya dan lain-lain. Kita lihat dulu isi di dalam paket penjualannya. Pertama ada kartu garansi Sharp seperti ini. Ya, bisa dilihat emailnya nggak ditulis di situ. Dan ini kalau ada apa-apa, Sharp Electronic ada di Karawang ya. Service centernya di Jakarta ada, di Bandung Jalan Arjuna, Semarang, Surabaya, Medan, Samarinda, Makassar. Oke, kalau di Jakarta di Pulau Gadung ternyata. Karena Sharp ini memang di Indonesia fokusnya mungkin masih di elektronik rumah tangga ya, kayak TV, AC. Oke, ini ada quick start guide-nya juga. Lalu kita lihat di balik kartonnya ini, oh kayaknya lengkap ya. Pertama ada kepala charger Sharp seperti ini kepala chargernya. Outputnya adalah 5 volt 2 ampere saja. Ya, 5 volt 2 ampere saja. 10 watt berarti ya. Lalu ada headsetnya juga. Headsetnya tipenya in-ear seperti ini, jack audio 3,5 mm tentu saja. Dan ini ada tombol volume up volume down nya sepertinya. Ada 2 tombol di situ. Oke, kita skip aja. Dan ada kabel data ya, atau kabel chargernya ini adalah USB Type-C. Oke, 3 tahun yang lalu sudah USB Type-C. Dan ada sebuah, oh bukan partisi, ternyata hanya ini tempat untuk menyimpan SIM tray ejectornya. Bentuknya seperti ini SIM tray ejectornya. Oke. Berarti udah ya, lengkap semua di dalam paket penjualannya kecuali nggak ada soft case ya. Yuk kita beresin dulu mejanya. Ya, ini dia smartphone-nya, Sharp Aquos V yang menggunakan Snapdragon 835. Itu adalah prosesor flagship 3 tahun lalu. RAM-nya memang 4 GB, sudah lumayan ya untuk 3 tahun lalu. Mungkin tahun ini udah banyak ketinggalan, di mana HP mid-range yang 3 jutaan aja udah banyak yang RAM-nya 8 GB. Dengan storage 128 GB. Ini storage-nya masih 64 GB. Kemudian layarnya 5,9 inci LCD ditulisnya. Dan ini 18:9 ya, masih belum lebih panjang dari itu. Resolusinya Full HD+. Kemudian untuk kameranya, ini sudah dual kamera di belakang. Ya ketinggalan juga ya. HP mid-range saat ini sudah 4 kameranya, ada yang 5 juga. Dengan resolusi 13 plus 13 megapiksel. Harusnya ini bukan lensa bokeh berarti ya untuk yang keduanya. Tapi nanti kita lihat. Dan apa lagi? Oke, langsung aja kita buka. Ya betul. Di sini ada tulisannya Android Smartphone Share nomor 1 Actual Sales in Japan Market. Jadi ini adalah ponsel paling laku di Jepang tahun 2017 dan 2018. Jadi penasaran kan seperti apa? Oke, udah rada ini ya, rada kucel bagian belakangnya karena ini saya beli nggak beneran BNIB. Kita harus lap dulu. Untung ada lap kebangsaan saya, ini udah rada kotor nih, lap GGHP dari Deniero. Lap dulu biar kinclong.
Ya, oke, udah rada kinclong ya sekarang ya. Seperti ini penampakan bagian belakangnya. Kalau kamu lihat di sisi belakang ini ada dua kamera 13 megapiksel keduanya. Lalu ada LED flash satu buah dan ada fingerprint scanner masih di sisi belakang, logo Aquos dan logo Sharp. Kalau kamu pernah ingat beberapa tahun lalu Sharp juga jualan di Indonesia ya, ada Sharp Z2, ada Sharp R1, R1S. Nah, sepertinya ini akan beda ya, karena ini adalah seri Aquos-nya, di mana Sharp R1 kemudian Z2 itu lebih kental dengan nuansa Foxconn atau nuansa ponsel Cina-nya dibandingkan Jepangnya. Yang ini sepertinya asli dari Jepang, dari Sharp-nya langsung. Yang mana mungkin teman-teman udah mulai familiar karena banyak versi Docomo dan AU-nya yang dijual second di Indonesia. Saran saya, jangan beli yang second seperti itu karena kondisinya random. Jadi banyak yang kadang dibilangnya 98% kondisinya, begitu datang ada bocel. Atau juga bisa jadi baterainya sudah drop atau mesinnya sudah pernah direparasi, kan juga belum tahu ya. Nah, kita balik lagi ke Sharp Aquos V ini. Layarnya 5,9 inci tapi tidak terlalu compact juga karena ini masih punya bezel yang cukup tebal di atas dan bawah. Ini rasionya masih 18:9 ya. Belum pakai notch, belum pakai punch hole. Dan di sisi depan ada kamera depan, resolusinya belum tahu, tapi saya akan update nanti di spek lengkapnya. Ada earpiece-nya di situ dan saya belum melihat untuk sensor. Oh, di sini ada sensor untuk proximity dan ambience, tapi belum kelihatan apakah ada LED notification atau tidak ya. Di sisi kanan, oke, frame-nya ini sepertinya metal beneran. Kalau diketok-ketok ini, suaranya kalau kata orang Sunda ampeg. Lalu kamu bisa lihat bentuk dari frame-nya itu, jadi ada dua sisi, di tengahnya bertemu, jadi kayak dua sisi lurus yang bertemu di tengah, tapi dihaluskan tetap sih. Kemudian ada tombol power dan volume rocker di situ. Di sisi atas ada jack audio 3,5 mm dan juga noise cancellation microphone ya. Di sisi kiri ada slot SIM tray. Dan di sisi bawah ada mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill yang memanjang satu lubang saja seperti itu. Yuk kita buka. Tereng. Oke, ternyata dual SIM hybrid ya. Jadi 2 nano SIM atau 1 nano SIM dan 1 micro SD. Ya, cukup disayangkan memang. Mungkin sekarang 64 GB kerasanya akan kurang ya buat beberapa orang, termasuk buat saya kalau mau dipakai sebagai daily driver. Nah, mungkin dari tadi teman-teman menunggu dinyalakan. Yuk kita nyalakan. Sharp, powered by Android. Oke, saya setup dulu sebentar ya. Tunggu ya. Oke, barusan setupnya lama banget ya, karena ada sistem update dulu 80 MB yang harus diinstal dulu, baru bisa masuk ke layar inisialisasi. Seperti ini, Sharp. Kita akan masuk ke home screen-nya. Layarnya kece ya, kelihatan di sini. Ini pada layarnya LCD loh. LCD-nya Sharp itu namanya IGZO ya, tapi nggak tahu ini apakah IGZO atau bukan. Saya akan cantumkan di spek lengkapnya tentu saja. Dan kita akan cek software-nya saat ini. Oke, ini dia about phone-nya, Aquos V, namanya atau modelnya SHC02. Android-nya masih Android 9 dengan security patch level di 1 Februari 2020. Masih lumayan update ya untuk security patch levelnya. Jadi tadi kayaknya ada update buat itu juga 80 MB. Kamera firmware version juga ada disertakan, touch panel firmware version juga ada, build number, dan kita akan lihat apakah ada sistem update lagi atau tidak. Belum ada ya, jadi baru tadi yang 80 MB. Mungkin yang jadi hambatan buat teman-teman juga adalah baterainya yang hanya sekitar 3160 mAh ya. Ya sudahlah, kita lihat dulu layarnya seperti ini. Kita akan ganti wallpapernya dengan yang lebih full color biar ngeliatin kemampuan layarnya seperti apa. Ya, ini layarnya. Walaupun dibilang LCD, menurut saya sih vibransinya sangat bagus ya warnanya. Walaupun rada-rada reflektif, kelihatan enggak sih, hampir ada jarak ya antara panel kaca depan, panel sentuh dengan panel displaynya sedikit. Jadi kalau dari pinggir di kamera tuh kelihatan ada sedikit refleksi, tapi warnanya nggak banyak mengalami degradasi ya. Kemudian untuk kamera kita akan lihat UI-nya seperti ini, geser. Sudah sangat lumrah ya di Android maupun iPhone saat ini. Video, dekat banget. Ini masih fokus loh. Tuh, keren. Sedekat ini masih dapat fokus, padahal bukan lensa makro loh. Foto, ya masih dapat fokus. Slow motion dan time lapse, itu saja modenya.
Nah, resolusi untuk kamera belakang 13 megapiksel maksimal tentu saja, tapi kalau mau 16:9, mau lebar, mau penuh selayar itu 8 megapiksel. Cropping tentu saja ya. Kamera depan ternyata 8 megapiksel ya untuk resolusinya. Kemudian kalau video, yang belakang bisa sampai 4K, UHD 4K, tapi nggak bisa pilih frame rate-nya, kemungkinan hanya di 30 fps. Dan kamera depannya Full HD ya. Pro ini adalah mode Pro kamera ternyata. Auto white balance, ISO 100 sampai dengan 3200, exposure compensation, dan ini adalah shutter speed dari 1/500 sampai dengan setengah saja, agak sempit ya shutter speednya. Dan ini bisa dipilih fokusnya infinity atau makro, tapi nggak bisa manual banget fokusnya. Evaluatif, oke, ini untuk fokusnya atau meteringnya. Spot, center weight, atau evaluatif ya, oke. Dan pro mode-nya ini juga berlaku untuk kamera depan. Ada shutter speed yang bisa diatur untuk kamera depan, ISO-nya juga, tapi manual fokus yang tadi nggak bisa ya. Jadi kamera depan nggak ada bisa pilih infinity atau makro fokusnya. Oh ya, sama, sisanya sama ya. Jadi semua settingan di sini berlaku untuk foto aja, nggak untuk video, nggak untuk slow motion, nggak untuk time lapse juga. Kita coba videonya sedikit saja. Ya, silakan dicek dulu hasil foto dan videonya berikut ini. Insya Allah akan saya buatkan video reviewnya ya, lengkap. Ini kan di studio, pencahayaannya bagus. Halo, Assalamualaikum. Ini perekaman video dengan kamera depan Sharp Aquos V. Seperti ini kira-kira, bagus nggak? Kalau untuk kedalamannya sih depth-nya lumayan dapet ya. Karena memang pencahayaannya juga diatur biar kelihatan nih ada hair light-nya segala. Kira-kira gimana audionya? Silahkan dicek juga. Saya berusaha nggak nutupin mikrofonnya. Udah ya. Kemudian kita lihat untuk storage-nya tersisa 44 GB ya dari 64 GB. Kayaknya banyak banget. Foto, video sedikit. Other apps hampir 1 GB. Sistemnya yang gede banget nih, 19 GB. Sharp pakai buat apa aja ya, gede banget ya. Kemudian kita akan lihat untuk UI-nya. Nah, ini kan UI-nya bisa dibilang hampir stok seperti ini. Tuh. Stok ya. Kayaknya saya pernah beli Sharp yang second-hand itu juga deh dulu. Iya, UI-nya rada beda. Tapi kalau Sharp Aquos Crystal yang dulu tuh yang full banget, hampir nggak ada bezel kiri kanan dan atasnya itu, dia pakai stok juga ya. Dulu pakai Android KitKat. Dan ini kan bisa lihat aplikasi yang sudah ada saat kita baru pertama kali menyalakan. Ada Alpha GIF, Alpha Chart. Oke, jadi ada tambahan bloatware ya. Xiaoyo Comics, My Telkomsel, ID3 Store, Kompascom, Video, kemudian Wawa Games. Udah ya. Kalau YouTube musik bawaan dari Google ya. Dan ini ada Sharp ID dan Sharp Air App. Sharp Air App ini buat AC jangan-jangan. Oh iya, buat AC sama air purifier-nya Sharp. Jadi buat yang sudah pakai Sharp di rumah buat itu mungkin ini lebih berguna lagi ya. Saya di rumah Sharp cuma TV doang soalnya. Oke teman-teman, menarik nggak handphonenya? Saya tahu teman-teman pasti bilangnya apa nih? 4,5 juta, speknya cuma gitu doang, prosesor lama. Sepertinya memang ini memang handphone yang bukan baru dirilis ya. Sharp sendiri mengklaim ini adalah handphone yang penjualnya terbaik di Jepang, nomor 1 aktual sales tahun 2017-2018. Entah kenapa keputusan Sharp baru memasukkan ini di Indonesia sekarang, dan kayaknya juga adem-adem aja ya. Kemarin ada yang request buat review, saya langsung cari di toko online dan ternyata ada yang jual. Gimana? Lebih nungguin review Infinix Hot 9 apa Sharp Aquos V ini? Silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Kalau tertarik untuk membelinya juga, link pembelian ada di deskripsi video ini. Mungkin unboxingnya dicukupkan sekian dulu, udah panjang banget soalnya. Oke, gitu aja. Kita doakan semoga pandemi atau wabah ini segera berlalu. Dari Kota Cimahi, Agam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.